Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saat ini korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Bahkan Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan dan diberantas. Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi, yakni risiwa atau suap, sarakah atau pencurian, al-ghasisi atau penipuan, dan juga khianat atau pengkhianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau riswa ini di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya. Sarakah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindakan pidana korupsi sama saja dengan hasil merampas, hasil judi, hasil curian, dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga tentu sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat, jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang, maka hukumnya adalah haram. Karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah, namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang. Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan hartamu ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai kata korupsi, yakni apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk memberi atau memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran besar bagi pelaku korupsi antara lain sebagai berikut. Ganjaran pertama adalah pelaku korupsi akan dibelenggu. Pelaku korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat, seperti yang ditunjukkan pada ayat 161 surah Ali Imran. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya, yaitu harta zakat, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang dia ambil seekor unta, maka unta itu bersuara. Jika yang dia ambil seekor sapi, maka sapi pun itu bersuara. Atau jika yang ia ambil seekor kambing, maka kambing itu pun bersuara." Ganjaran selanjutnya adalah korupsi penyebab kehinaan dan siksaan api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksaan api neraka di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Karena sesungguhnya guhul atau korupsi itu adalah keinahan, aib, dan api neraka bagi pelakunya." Selanjutnya, mati saat korupsi akan terhalang masuk surga. Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi, maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa berpisah ruh dari jasadnya atau mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, guhul atau korupsi, dan hutang." Selanjutnya, Allah tidak menerima sedekah korupsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah seseorang dari hasil harta guhul atau korupsi. Dan ganjaran terakhir adalah hasil korupsi adalah haram. Harta yang didapat dari hasil korupsi merupakan haram,
sehingga ia menjadi salah satu dari penyebab yang bisa menghilangi terkabulnya doa, seperti yang dipahami pada sabda Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rezekikan kepadamu. Sobat Muslim, korupsi menjadi salah satu kata yang memiliki banyak pengertian seperti keburukan, kebusukan, kebejatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian, dan kata ucapan yang menghina atau fitnah. Korupsi yang merupakan tindakan terlarang dalam memiliki harta milik orang lain adalah hukumnya haram. Sehingga seluruh umat muslim sangat diwajibkan untuk menghindari tindakan haram ini supaya tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.